Manusia dan kebudayaan adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Seni adalah bagian dari kebudayaan yang diturunkan dari tiap generasi yang berguna untuk mengasah rasa, medium refleksi, hingga pencarian jati diri. Ambatik, salah satu seni yang mempunyai perjalanan panjang dan syarat akan makna filosofis. Ombo, yang berarti lebar dan luas. Nitik, yang berarti memberikan titik. Kemudian bertransformasi menjadi batik, yang diartikan sebagai suatu proses menggambar atau menghubungkan titik-titik pada kain yang lebar. Terdapat dua versi sejarah asal-muasal batik. Versi pertama, batik berasal dari luar Indonesia, yaitu India, Sri Lanka, Cina, Gujarat, dan Afrika Selatan yang disebarkan melalui jalur perdagangan. Versi kedua, batik berasal dari Indonesia asli. Dibuktikan dengan penemuan lukisan di dinding gua yang menggunakan teknik rintang warna seperti pada seni batik. Berbagai sumber tertulis juga menyebutkan bahwa sejarah batik di Indonesia sering dikaitkan dengan kerajaan Majapahit di Mojokerto. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit pada tahun 1294 sampai 1309, telah memakai kain batik bermotif kawung. Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas di kalangan keraton saja, dan hasilnya khusus dikenakan untuk pakaian raja, keluarga, serta pengikutnya. Karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka batik dibawa mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempat mereka masing-masing. Majapahit dengan segala kekuatannya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Secara tidak langsung membuat persebaran batik semakin luas. Suatu masa seorang pemimpin di Tulungagung bernama Adipati Kalang memberontak kepada kerajaan Majapahit hingga terjadilah pertempuran. Adipati Kalang tewas dan tentara Majapahit menguasai Tulungagung. Dari sinilah perjalanan batik meluas ke Tulungagung. Dulu, Tulungagung bernama Bonoworo. Pada masa itu, para prajurit dan keluarga kerajaan Majapahit banyak yang tinggal di Bonoworo dan mengenakan batik. Hingga sampai saat ini, batik dikenakan turun-temurun oleh masyarakat Tulungagung. Khas batik Tulungagung terlihat dari perpaduan warna dan variasi motif. Warna-warna cerah dan berani menjadikan batik Tulungagung disukai masyarakat. Meskipun pada awalnya warna khas batik Tulungagung hanya coklat dan hitam. Tulungagung memiliki 3 jenis batik berdasarkan daerah pembatiknya, yaitu batik Bangoan, batik Majanan, dan batik Kalangbret. Saat ini, batik Tulungagung memiliki sekitar 80 lebih macam motif. Salah satu pengusaha batik yang masih berjalan di Tulungagung adalah Batik Satrio Manah. Berdiri sejak 1975, didirikan oleh Ibu Sriana dan sekarang dikembangkan oleh generasi ketiga bernama Prayogi Science Gama Wijaya. Batik Satrio Manah awalnya dimulai dari nenek saya. Saya sendiri ini generasi ketiga, dari nenek ke ibu berlanjut ke saya. Dulu waktu nenek saya memulai batik tidak langsung produksi. Awalnya dari pasar ke pasar hanya berdagang. Kemudian tahun 2002 kita mendaftarkan merek Satrio Manah. Nah, mulai dari situ kita berkembang akhirnya menjadi salah satu batik di Tulungagung. Batik Tulungagung sendiri sebetulnya tidak terlalu terkenal ya, atau orang tidak banyak mengenal batik Tulungagung. Karena setiap kali kita pameran itu orang selalu bilang, ada ya batik Tulungagung yang seperti apa gitu. Nah, harapan kita ya memajukan atau memperkenalkan batik Tulungagung
kepada khalayak umum gitu. Usaha batik Satrio Manah ini banyak menyerap tenaga kerja ibu-ibu rumah tangga yang biasanya hanya antar jemput anak, kemudian memasak, tapi ini bisa menghasilkan tambahan penghasilan untuk keluarga. Selain itu, mereka juga melestarikan warisan budaya Indonesia. Batik sudah ada di wilayah Blitar sejak abad ke-12. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief pada Candi Penataran yang tokoh-tokohnya digambarkan sudah memakai kain batik bermotif kawung. Batik Blitar memiliki ciri khas motif tumbuhan dan hewan sebagai simbol utama. Simbol yang terbentuk pada waktu itu menggambarkan sebuah sindiran untuk para penguasa hasil rekayasa penjajah Belanda. Batik Blitar kuno tersebut kemudian berkembang dan sekarang dinamakan batik tutur atau pitutur yang berarti nasihat dan ungkapan. Seiring berkembangnya zaman, seni membatik di Blitar yang awalnya bermuatan sindiran dan sarkasme berubah menjadi motif khas wilayah, seperti produk unggulan, seni budaya khas, bahkan ikon pariwisata. Antara lain, ikan koi, kendang, kembang turi, belimbing, tugu pecut, dan sebagainya. Motif ikan koi terinspirasi dari ikon pariwisata kota Blitar yaitu ikan koi. Motif ini muncul setelah perajin batik diasosiasi mengikuti pelatihan membatik bekerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta tahun 2007. Motif ikan koi kemudian berkembang di kelompok-kelompok batik, namun sebagian besar desain dan warnanya belum dipatenkan. Para pembatik di Blitar kini semakin berkembang. Dilihat dari semakin banyaknya pelaku usaha dan semakin banyaknya pembeli yang mendorong wilayah ini menjadi salah satu wilayah industri batik. Salah satunya batik Mawar Putih, produsen batik khas Blitar yang giat mengkampanyekan anak muda bangga pakai batik dengan tujuan menggait customer yang lebih luas. Batik Mawar Putih adalah rumah produksi batik yang didirikan oleh ibu kami, Ibu Elizabeth. Kini, kami anak muda bertanggung jawab untuk melestarikan batik di masa modern ini. Saat ini kami sedang mengkampanyekan anak muda bangga pakai batik. Kami mengolah kain batik menjadi bermacam produk dan bisa mendapatkan pasar yang lebih besar dan lebih luas. Kami juga sedang berkolaborasi dengan salah satu pemain NBA, Justin Holiday. Kita tahu bahwa NBA adalah salah satu liga di dunia ini yang mendapatkan perhatian besar dan itu menjadi media yang sangat bagus untuk memperkenalkan batik. Harapan kami ke depannya, kami berharap anak muda bisa ikut berkontribusi untuk melestarikan batik melalui kombinasi antara konvensional dan modern, dan saya yakin itu bisa mengembangkan batik ke level selanjutnya. Batik di Madura mulai dikenal sekitar abad ke-17. Tokoh penting yang memperkenalkan kain batik ke Madura adalah Adipati Sumenep Arya Wiraraja yang merupakan sahabat Raden Wijaya. Saat itu Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep untuk menghindari kejaran prajurit Jaya Katwang yang menyerang Singosari. Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk berpura-pura tunduk dan menyerah kepada Jaya Katwang demi kembali merebut tahta. Strategi ini berhasil dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Hubungan baik antara Majapahit dan Sumenep berkaitan erat dengan perkembangan batik di Madura. Tanjung Bumi adalah salah satu kecamatan di Madura. Batik Tanjung Bumi menyimpan cerita tersendiri. Identitas, filosofi, dan budaya khas Madura terangkum lengkap di sana. Perang napa nih Mbak? Ijo ki. Tinggal ijo sama biru. Biru terus ngelorot. Ki kan pas mari kendongan iki tengki. Belum niketnya. Batik Madura itu mempunyai ada 3 ciri khas. Yang pertama, warna tegas. Yang kedua,
punya karakter sesuai dengan iklim sama orangnya yang di Madura, tegas-tegas, keras-keras tapi hatinya lembut. Yang ketiga, Madura terkenal dengan batik gendongan. Nah, batik gendongan itu adalah batik yang teknik pewarnaannya itu ditaruh di dalam gentong. Jadi proses dalam pewarnaannya 1, 2, 3 sampai 3 bulan di dalam gentong. Caranya ditiris, diangkat, disikat 24 jam sekali, diangkat, ditiris, pemirsa masukkan gentong. Nah, sampai ini meresep benar-benar kan. Nah, warna ini yang ada di gentong. Ini salah satunya contoh batik gendongan. Dahulu membatik menjadi pekerjaan perempuan di daerah itu selagi menunggu suami pulang dari melaut selama berbulan-bulan. Bagi mereka, itu adalah saat-saat menegangkan dan gelisah. Ungkapan kegelisahan ini secara tidak sengaja tergambarkan dalam batik Tanjung Bumi yang diberi nama motif Tase Melaya. Motif ini paling populer di antara motif lainnya. Pada abad ke-6 hingga 7 Masehi, Tuban memiliki pelabuhan laut yang sangat potensial di pantai utara Jawa. Lalu lintas perdagangan saat itu didominasi oleh berbagai komoditas kain, bahan pewarna, benang, serta keahlian mencelup dan menenun. Pada Candi Doro Mukti yang didirikan di Tuban pada abad ke-14, terdapat relief yang menggambarkan seorang perempuan sedang menenun. Alat yang digunakan untuk menenun dikenal dengan sebutan tenun gedok. Gedok berasal dari bunyi dok, dok, dok yang ditimbulkan pada saat para pekerja menggunakan alat ini. Bahan dasar kain tenun gedok bukan berasal dari benang pintal yang dibuat menggunakan mesin, melainkan digintir secara manual langsung dari gumpalan serat kapas alam. Disinilah letak keunikan kain gedok. Teknik manual membuat tekstur kain tidak rapi dan tidak rata, menjadikan kain tenun gedok memiliki daya tarik tersendiri. Di Tuban, terdapat kurang lebih 100 seragam motif batik. 40 diantaranya telah dipatenkan pemerintah daerah setempat sebagai pelestarian budaya. Batik tulis tenun gedok terbagi dalam 2 macam. Yang pertama, kain ukiran 2 meter untuk kain panjang. Yang kedua, kain yang lebih sempit dan memanjang untuk selendang. Sebagian orang menggunakan selendang untuk pelengkap busana formal. Sebagian lainnya untuk menggendong bayi dan keranjang. Beberapa motif selendang batik Tuban diantaranya selimun, kembang waluh, dan lokjan. Batik sejak dulu diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2009, membuat hampir seluruh daerah berlomba-lomba mengembangkan potensi batik yang dimiliki. Jawa Timur sendiri yang terdiri dari 38 kabupaten kota memiliki motif dan warna batik yang unik non-eksotis. Dengan segala keterampilan, pengetahuan, dan rasa, para pelaku batik menggoreskan canting menjadi corak yang berciri khas. Sejarah panjang perjalanan batik di Indonesia dari zaman Kerajaan Majapahit membuat batik memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan patut untuk dilestarikan. Batik adalah proses panjang yang membutuhkan dedikasi, ketelitian, dan kesabaran. Ambatik saking wetan.